Ono gitu. Tapi dari keterangan Jenderal Susno, Pak Ruli, apa yang bisa Anda sampaikan untuk mencapai titik terang? Ya, saya beranggapan begini, bahwa konsepsi fair trial itu harus ditegakkan ya. Dalam hal bahwa ada seseorang yang mengajukan saksi dengan ranah konstitusional, kalau ingin kemudian membantahnya, maka gunakan juga ruang konstitusional tadi. Maka kalau pihak Mabes Polri dalam hal ini misalnya adalah Polda Jabar misalnya ingin kemudian mengcounter hal itu dengan menyatakan bahwa keterangan ini adalah bukan keterangan yang layak untuk dipertimbangkan menjadi saksi, maka harus juga ada balasan pembuktian yang dilakukan. Karena seni membuktikan ini kan bisa saja kemudian menghadirkan dengan bukti lain yang mendukung untuk membantah tadi, atau menghadirkan keterangan saksi lain yang menyatakan orang itu tidak ada di tempat. Nah, contohnya mungkin ya siapa yang bertugas pada saat itu juga bisa memberikan keterangan kan untuk menyatakan bahwa ini benar atau tidak pernyataannya. Jauh sebelum pernyataan itu benar atau tidak, memastikan bahwa orang yang bersangkutan ada di TKP atau tidak. Ya. Maka kita tidak lagi pada ranah untuk memihak si A atau si B yang benar. Tapi kita bisa melihat secara visual dan secara audio bisa mendengarkan keterangan tadi itu. Bantah-membantahnya ada seninya yang memang dilakukan, bukan asal bantah-membantah saja, asal mendowngrade bahwa ini bukan saksi, tapi benar-benar memang didasarkan pada fakta, ataupun berdasarkan pada keterangan saksi yang lain, ataupun berdasarkan bukti-bukti lain yang mendukung untuk menyatakan hal itu. Ini kan kita bicara soal keterangan saksi pun harus diuji. Ya. Tetapi kehadiran seorang saksi pun apa tidak harus juga dipertanyakan sejak awal? Kok tiba-tiba dia kayak sinetron India muncul? Jangan-jangan ini bagian dari settingan dengan tidak bermaksud ya mengurangi kepercayaan Pak Ruli ya terhadap saksi Adi ya. Nah itu menurut Anda apakah ada aspek itu juga yang harus kita lihat begitu loh? Iya, jauh dari itu semua Bang Doni, kita juga harus berpikir selama ini kita suka memetakan ya bahwa asas presumption of innocence itu digunakan oleh teman-teman lawyer atau kuasa hukum atau advokat kata lainnya. Tapi di sisi yang lain, asas presumption of guilt, bahwa orang itu punya kesalahan dan harus membuktikan orang itu bersalah, itu ada di pandangan atau pemikiran teman-teman aparat penegak hukum, apakah dari level penyidikan sampai penuntutan. Nah ini yang menjadi persoalan kalau seandainya asas tadi dipakai tanpa mempertimbangkan faktanya. Nah, jadi akhirnya tidak ada titik temu. Akhirnya yang pemikirannya adalah saya harus bisa membuktikan orang ini salah. Nah bagaimana faktanya kalau ternyata orangnya tidak memiliki kesalahan, karena elementer dalam tetap dengan alat bukti dong kan? Ya, elementer dalam pertanggungjawaban pidana itu ada perbuatan pidana, ada kesalahannya. Kesalahan itu bisa dolus, bisa culpa, bisa kesengajaan, bisa kealpaan. Nah, kita akan bicara di tataran itu nantinya. Nah, berkaitan dengan keterangan saksi ya tentunya memang ini perdebatan ya, apakah keterangan saksi itu adalah alat bukti yang utama atau dia sama saja dengan keterangan katakanlah alat bukti yang lain dalam 5 alat bukti yang sah dalam 184 KUHP. Nah, kalau kita melihat dalam kasus ini, memang untuk mendebat apakah ini perbuatan pidana atau tidak, maka harus ada hasil otopsinya yang untuk menyatakan yang benar itu yang mana sebenarnya kan. Yang kedua, tentunya saksi yang melihat keadaan sekitar, karena kalau berharap CCTV nggak ada saat itu. Ya kan ada 2 polisi kan yang katanya kemudian mengangkat jenazah dibantu oleh Adi ya kan. Betul. Itu aja dikonfrontir dihadirkan begitu. Betul, kan. dalam arti lain kita mengatakan yang tidak ada jangan diadakan, yang ada ini yang dimanfaatkan. Jadi sesuatu yang ada ini yang harus dipastikan terlebih dahulu sebagai pintu masuk awal untuk melihat, mengkonstantir, istilah dalam hukum itu mengkonstantir peristiwa, Bang Doni. Apakah kemudian ini lanjut ke penyidikan atau tidak? Sayangnya ya tadi ya ada dualisme dalam hal laporan tadi, dalam hal ijtihadnya dalam tanda petik menentukan apakah ini perbuatan pidana atau tidak dari lingkup instansi yang sebenarnya sama. Maka sebenarnya sumbernya menurut saya selesaikan dulu di awal tadi, dipastikan dulu dengan keyakinan yang mana digunakan dan menjawab juga bahwa ternyata ada koreksi nih ketika di Polsek, kan boleh saja misalnya ternyata memang ditemukan faktanya ada koreksi terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan pada saat itu. Tapi semuanya tentu dituntut transparan, akuntabel, bukan sesuatu yang kemudian diambil hanya berdasarkan kewenangan semata. Kalau paralel kemudian dengan mengkonfrontir pada 2 polisi yang pada saat itu di TKP membantu mengangkat jenazah, memungkinkan? Saya rasa dalam perkara ini kan ibarat puzzle ya. Itu sesuatu yang menurut saya penting juga, tapi kita tidak bisa menyandarkan hal itu karena mungkin problematiknya banyak. Apakah dia mau dihadirkan atau tidak? Kalau tidak dihadirkan jadi gelap ini.
Nah, persoalannya dalam ranah PK jarang sekali hakim itu lebih aktif ya untuk kemudian mengambil porsi untuk meminta kehadiran dari orang-orang yang mungkin saja memberikan setitik, bukan hanya setitik, tapi kumpulan cahaya terang tadi. Nah, ini sedangkan persoalannya dalam kasus ini kita sudah mengikuti dari awal sampai detik ini, ya sebenarnya ada satu sisi yang dimana dibuat gelap begitu. Sengaja dibuat gelap? Menurut saya ada faktor kesengajaan kalau seandainya sudah banyak komentar, sudah banyak arah untuk mengatakan... Yang gelap itu maksudnya di aspek polisinya begitu? Menurut saya dalam proses pembuktian di awal perkara ini yang harusnya dibuka terang-benderang ya. Bukan hanya dari segi... Ya kan dari hulunya kan polisi terlibat. Ya betul, dari segi administrasi. Karena bagaimanapun administrasi penanganan perkara ketika dilimpahkan kan pasti ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba dilakukan. Ya, taruhlah Dr. Heri, ini teori konspirasi ya. Ya, kita berandai-andai. Karena selama ini kan kita juga, saya pinjam statementnya Pak Susno, jangan-jangan ini kasus mimpi menghayal aja kan. Karena dari awal sudah jelas sebenarnya. Kalau ini ada teori konspirasi, polisi sengaja mengeluarkan saksi baru yang dianggap saksi kunci hanya untuk mengaburkan titik terang yang sebenarnya, yang harusnya fokus kepada ketidakprofesionalan Polri, ya kan. Jadi ini fokusnya sekarang ke Adi begitu. Ya, teori konspirasi ini kita pelajari, tapi memang dalam ranah pembuktiannya kita harus akui agak sulit membuktikannya. Iya. Ini titik lemah dalam hal kita belajar hukum acara pidana ya, bahwa teorinya mungkin setebal ini bukunya, tapi ketika fakta untuk membuktikan itu tidak ada, itu agak susah. Maka menurut saya yang paling singkat adalah kembalikan ke faktanya. Faktanya seperti apa sih? Karena ketika fakta itu salah untuk dianalisis, maka ujungnya pasti salah, Bang Doni. Sesuatu yang salah dari awal, ke bawahnya pasti salah tuh Bang Doni. Salah, pasti salah. Apalagi sebenarnya nggak ada kasus di awal, diada-adain begitu kan? Apalagi tadi, benar, kalau seandainya tidak ada, kemudian diada-adakan. Karena bagaimanapun, pidana ini kan memberikan nestapa ya, menderitakan seseorang, ada kemudian pelanggaran HAM yang menurut saya juga kategorinya bisa dalam tanda petik berat ya, walaupun istilah pelanggaran HAM berat ini pasti ada perdebatan. Tapi setidak-tidaknya orang yang harusnya bebas menghirup udara segar, itu harus kemudian mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak seharusnya ada yang dikorbankan gara-gara ketidakprofesionalitas aparat. Jenderal Susno, sebenarnya menarik sekali kalau Anda mengatakan bahwa dikonfrontir aja saksi Adi Haryadi dengan polisi yang ada di TKP saat itu. Apakah itu memungkinkan atau mungkin polisi sengaja menghindar ke arah situ, Jenderal? Pertama harus disamakan dulu niat ya. Niatnya sama, bahwa kita mencari kebenaran dalam rangka mencapai keadilan. Tapi kalau niatnya sudah tidak di situ, maka ya sudah, kita tinggal kuat-kuatan saja gitu. Nah, ini rusak negara ini. Ini kan suatu hal yang sangat gampang. Polres yang menangani itu bukan Polres Kota Cirebon, tapi Polres Kabupaten Cirebon. Yang dilapori juga Polres Kabupaten Cirebon, yaitu Polsek Talun. Kan ada di situ data pelapornya, Pak, ada kecelakaan di sana. Tentunya polisi yang terima laporan itu kan tidak langsung datang kan. Oh iya, oke, siapa nama saudara, mana KTP-nya, dicatat jam sekian, tanggal sekian, yang lapor saudara A, melaporkan di Jembatan Talun ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Berangkatlah si polisi. Nah, jadi ditanya pada polisi itu, nah siapa yang tadi polisi orang sipil yang datang ke polsek yang disuruh oleh Adi melapor ke polsek terdekat. Nah, ternyata ada namanya itu. Nah, dicocokkan lagi, ditemukan lagi dengan Adi. Setelah ditemukan dengan Adi, betul nggak kamu ketemu Adi, orang ini di TKP yang nyuruh kamu berangkat? Betul Pak, ini orangnya. Kemudian si Adi ditemukan juga dengan yang namanya yang melawan arah, naik sepeda motor boncengan yang juga nunggu di TKP, namanya Oki dan namanya Yayan. Oh betul Pak, kami berempat di sini. Nah, siapa di antara kamu berempat ini yang dijadikan saksi di Polres Cirebon Kabupaten kecelakaan lalu lintas? Siapa yang berempat ini dijadikan saksi dalam perkara siluman pembunuhan di Polres Kota Cirebon? Ternyata empat-empatnya ini nggak ada yang jadi saksi. Termasuk 5, termasuk si Mega dan Widi. Ini siapa? Widi tidak juga dijadikan saksi dalam kasus rekayasa. Kan kemudian BBM message
itu bukti elektronik, itu bukti forensik, tidak juga dijadikan alat bukti. Sebabnya kalau itu dijadikan alat bukti, maka kasus pembunuhannya gugur. Kenapa gugur? Karena kata BAP pembunuhan terjadi matinya itu jam 9 lebih kurang. Ternyata jam 10 lewat sekian menit, sekian detik dia masih hidup. Iya, masih berkomunikasi. Masih bisa WA.